Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 951. Pertempuran intens melawan Pang Hao. Kekuatan Yuan yang ganas dan agung berdesir dari tubuh Pang Hao dalam denyut, mendorong cairan petir di sekitarnya. Kekuatan Pang Hao telah mencapai tahap Profound Life yang sempurna dan sudah dianggap cukup terkenal di Chaotic Demon Sea. Dibandingkan dengan pemimpin dari 4 Jenderal Iblis dari Gerbang 9 Tenang ini, Yo Gan dan yang lainnya dari wilayah Laut Angin Surga benar-benar dibayangi. Pada saat ini, Pang Hao berdiri dengan bangga dengan tombak hitam panjang di tangannya. Bentuk tombak itu sangat menyeramkan. Cahaya dingin mengalir di atas bilahnya sementara fluktuasi yang sangat tajam dipancarkan secara samar. Siapapun dapat mengatakan bahwa tombak ini adalah senjata mematikan dan sangat jelas merupakan harta Yuan murni yang relatif kuat. Untuk menjadi pemimpin dari 4 Jenderal Iblis dari Gerbang 9 Tenang, jelas bahwa kemampuan Pang Hao bukan hanya udara panas. Cih TCH, aura yang sangat kuat. Dia memang layak menjadi murid paling menonjol dari Gerbang 9 Tenang. Tombak di tangannya itu adalah Sky Splitting Ghost Halberd Khan. Dikabarkan sebagai harta karun Yuan murni kelas menengah dan kekuatan ofensifnya tidak dapat diremehkan. Lindong benar-benar memilih lawan yang tangguh kali ini. Pang Hao mungkin kuat tetapi Lindong juga bukan individu biasa. Tidak sembarang orang memiliki kemampuan untuk merebut kunci menara perak dari tangan ahli tahap kematian mendalam. Tepat sekali. Jika keduanya bertarung, itu benar-benar akan menjadi pertempuran para raksasa. Kita harus menunggu dan melihat hasil pertarungan untuk mengetahui siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Wajah Lindong menunjukkan seringai saat dia melihat aura ganas Pang Hao. Dia dengan lembut berkata, karena ini masalahnya, Anda telah setuju dengan kondisi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Mata Pang Hao sedingin es saat mereka memelototi Lindong. Tangannya dengan erat mencengkeram tombak saat dia berbicara dengan suara jahat, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Taruhannya adalah 30 inti petir. Mata para ahli dari Gerbang 9 Tenang di belakang Pang Hao berkedut tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Dari kelihatannya, mereka tampaknya memiliki cukup banyak kepercayaan pada kekuatan Pang Hao. Lagi pula, mengingat kekuatan yang terakhir, sulit baginya untuk menemukan lawan dalam tahap kehidupan mendalam yang sempurna jika dia habis-habisan. Meskipun Lindong ini agak terkenal, jelas bahwa Pang Hao memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi jika mereka bertarung. Kalau begitu, saya ingin mengundang semua orang yang hadir untuk menjadi juri. Distribusi dari 30 inti Thunderbolt juga akan seperti yang saya katakan sebelumnya. Apa yang kamu katakan? Lindong melihat banyak ahli di sekitarnya dan berkata, hehe, kami secara alami akan melakukannya. Karena Anda berdua telah menempatkan kondisi seperti itu, Anda secara alami harus mematuhinya. Gerbang 9 Tenang sangat terkenal. Saya percaya bahwa mereka juga tidak akan melakukan apapun yang akan menyebabkan mereka kehilangan muka. Semuanya, apakah aku benar? Seorang ahli tertawa dengan cara yang aneh. Tidak ada kekurangan orang-orang cerdas di antara kerumunan. Secara alami, mereka mengerti bahwa Lindong sengaja menyeret mereka masuk. Dengan cara ini, Gerbang 9 Tenang tidak akan berani menarik kembali kata-kata mereka di depan banyak ahli yang mengamati mereka. Haha, itu benar. Dengan begitu banyak dari kami sebagai hakim, kami tidak akan membiarkan siapapun melanggar aturan. Tawa keras terdengar saat orang-orang terus menyuarakan persetujuan mereka. Meskipun mereka mengerti bahwa Lindong saat ini meminjam kekuatan mereka, tidak ada yang menentangnya. Adapun siapa yang akan muncul sebagai pemenang, mereka tidak peduli. Semuanya baik-baik saja selama mereka bisa mendapatkan inti petir. Pang Hao memiliki ekspresi acuh tak acuh. Matanya menatap Lindong dengan cara yang menyeramkan. Mengingat kecerdasannya, dia secara alami mengerti apa yang direncanakan Lindong. Saat ini kamu hanya perlu khawatir tentang apakah kamu dapat mengeluarkan 30 inti petir ketika saatnya tiba. Lindong hanya tersenyum setelah mendengar ini. Niat membunuh yang dingin merembes keluar dari senyumnya.
Sejak awal, Pang Hao ini terus-menerus menyebabkan masalah baginya. Oleh karena itu, dia sudah menemukan yang terakhir merusak pemandangan. Tidak ada yang lebih baik daripada memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pertarungan yang adil dan jujur. Saudara Lindong, mengapa saya tidak berurusan dengan dia saja? Mu Lingsan memeluk Live Dead Coffin cover. Matanya yang besar sedikit bermusuhan saat dia menatap Pang Hao dan berkata, "Tidak perlu. Yang perlu Anda lakukan adalah memperhatikan orang-orang dari gerbang 9 tenang." Lindong menggelengkan kepalanya. Mu Lingsan memiliki kekuatan yang mirip dengan Pang Hao. Yang terakhir tidak akan setuju begitu saja jika dia bertarung. Retakan. Lindong meringkuk jari-jarinya sebagai beberapa suara retak tulang yang jelas muncul. Suara samar itu sepertinya mengandung kekuatan yang agung. Cahaya hijau perlahan menyebar dari dalam tubuh Lindong saat dia perlahan melangkah maju saat raungan naga yang dalam dengan tenang bergema di dalam tubuhnya. Matanya jelas bersemangat saat dia melihat Pang Hao yang dingin dan acuh tak acuh di depannya dan tertawa, "Tolong beri aku petunjuk. Aku khawatir kamu tidak akan bisa lagi tersenyum segera." Pang Hao menatap senyum di wajah Lindong sebagai kemarahan tanpa sadar melonjak dari dalam hatinya. Di matanya, senyum Lindong benar-benar agak menjijikkan. Bang! Sebuah cahaya sengit mengalir melalui mata Pang Hao. Segera, tombak panjang di tangannya bergetar saat lolongan tajam dipancarkan. Itu adalah suara yang dipenuhi dengan aroma darah yang pekat. Swos! Tubuh Pang Hao tiba-tiba bergerak saat lolongan tajam terdengar. Itu mungkin untuk melihat cairan petir di depannya terkoyak saat sosok manusia bergegas menuju Lindong dengan cara seperti hantu. Tombak panjang itu melesat seperti ular beludak saat lusinan bayangan tajam mengalir deras seperti badai. Dalam sekejap, itu menutupi semua titik fatal di sekitar tubuh Lindong. Serangan oleh Pang Hao ini relatif kejam. Selain itu, dia tidak punya rencana untuk menahan diri. Bahkan cairan petir meledak dimanapun gambar tombak itu lewat. Gambar tombak yang memenuhi langit dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya dan lampu merah-merah tiba-tiba keluar. Setelah itu langsung berubah menjadi kuali besar berwarna merah tua yang langsung bertabrakan dengan gambar tombak tajam itu. Dentang-dentang. Suara logam yang jernih bergema saat bunga api beterbangan. Gambar tombak tajam langsung hancur saat kuali merah besar berputar. Astaga! Saat gambar tombak tajam itu menghilang, tubuh Lindong juga bergegas ke depan. Jari-jari kakinya mendorong kuali besar dan tubuhnya tiba-tiba mendekati Pang Hao. 10 tato cahaya naga hijau mengalir di atas permukaan tubuhnya sementara auman naga samar terus dipancarkan. Pang Hao menatap Lindong, yang tiba-tiba mendekatinya saat pupil matanya mengecil. Segera setelah itu, dia merasakan fluktuasi berbahaya dari dalam tubuh Lindong. Bang! Serangan menakutkan meletus seperti semburan air yang tidak terkendali saat seekor naga meraung. Pada saat ini, tinju, kaki, paha, kepala, siku Lindong, setiap bagian tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi senjata paling tajam saat mereka terus mengayunkan ke Pang Hao. Pertempuran jarak dekat yang ganas menyebabkan banyak ahli pertempuran yang mengeras untuk mengungkapkan ekspresi serius di mata mereka. Mereka secara alami tahu betapa kejamnya serangan Lindong ini. Awalnya Pang Hao juga sedikit lengah oleh pertempuran jarak dekat Lindong ini. Namun, dia pada akhirnya bukan orang biasa. Segera, dia memantapkan dirinya. Tombak panjang di tangannya berubah dari ofensif menjadi defensif. Dalam sekejap, tubuhnya menjadi sangat terlindungi dengan baik, benar-benar memblokir serangan Lindong yang hebat itu dalam prosesnya. Namun, setiap kali serangan Lindong mendarat di tombak, dia bisa merasakan kekuatan menakutkan yang ditransmisikan ke tangannya. Segera, ekspresi muram muncul dari dalam matanya. Hanya setelah benar-benar bertukar pukulan, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa ada kekuatan ledakan yang menakutkan di dalam tubuh Lindong yang tampaknya kurus. Bang bang bang. Kedua sosok itu saling bersilangan dalam mode seperti hantu. Gelombang demi gelombang kekuatan yang sangat mengejutkan menyapu keluar dan cairan petir yang awalnya dalam jarak 1000 kaki dari kedua belah pihak dikeluarkan dengan paksa.
Banyak tatapan di sekitarnya saat ini dipenuhi dengan kejutan dan keseriusan saat mereka menyaksikan dua orang terjerat dalam pertempuran yang kejam. Mereka secara alami dapat mengatakan bahwa kedua serangan mereka sangat kejam. Setiap serangan menargetkan tempat yang fatal. Kemungkinan tidak ada yang akan memiliki waktu yang mudah jika mereka dipukul. Lindong itu sangat kuat. Dia sebenarnya mampu bertarung sampai sejauh itu bahkan ketika dihadapkan dengan Sky-Splitting Ghost Halberd yang memegang Pang Hao. Dia memang cukup kuat, tubuh fisiknya ini telah dilatih ke tingkat yang relatif kuat. Jika dia terus menekan, kemungkinan Pang Hao tidak akan bisa bertahan lagi. Jadi bagaimana jika dia tidak bisa bertahan? Dia mungkin memiliki beberapa serangan pembunuhan tetapi apakah menurut Anda Lindong tidak? Percakapan terus menyebar karena banyak pasang mata terkunci pada keduanya yang saling bertukar pukulan. Pertempuran sengit dan panas yang berapi-api dari keduanya agak melebihi harapan orang-orang di sekitar. Ledakan. Ditutupi oleh tato cahaya naga hijau, kaki Lindong berayun seperti bilah pedang. Setelah itu menabrak tombak hitam panjang. Kekuatan liar dan kekerasan bahkan berhasil menekuk tombak panjang itu sedikit. Bang! Majestic Yuan Power meletus dari dalam tubuh Pang Hao saat cahaya hitam menyembur dari tombak hitam panjang. Sebuah paksaan ganas mendorong kaki yang menabrak ke arahnya. Kamu cukup mampu. Pang Hao memegang tombak hitam panjang itu erat-erat saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Dia melihat Lindong di depan dan tiba-tiba membuka mulutnya menjadi senyuman. Namun, senyum itu dipenuhi dengan keganasan. Tombak panjangnya diangkat dan diarahkan ke Lindong saat dia dengan lembut berkata, "Aku akan menghabisimu dengan serangan berikutnya." Bang! Kekuatan Yuan mengerikan melonjak dari dalam tubuhnya seperti air banjir setelah Pang Hao mengucapkan kata-kata itu. The Sky-Splitting Ghost Halberd di tangannya secara bertahap membengkak pada saat ini. Satu serangan ya. Lindong memperhatikan Pang Hao saat aura yang terakhir tiba-tiba melonjak saat senyum muncul di wajah mudanya. Segera, senyum itu menjadi sedingin es. Kilatan di dalam mata itu setajam pisau. Kalau begitu, aku akan melakukan ini. Lindong melangkah maju saat lampu hijau tiba-tiba keluar. Segera 20 tato cahaya naga hijau perlahan mengalir dan muncul dari bawah kulitnya. Chapter 952. Setan. Mengaum. Raungan naga yang rendah dan dalam tiba-tiba bergema di dasar danau petir. Saat gelombang suara menyebar keluar, cairan petir di sekitarnya meledak keluar secara instan, menyebabkan kilatan cahaya yang menakutkan berkedip saat mereka dengan panik terkekeh-kekeh. Raungan naga ini berbeda dari sebelumnya. Dicampur dalam auman naga itu, ada tekanan yang tebal dan menakutkan. Tekanan ini menyebabkan ekspresi beberapa ahli sedikit berubah, sebelum tatapan terkejut diarahkan pada seorang pria muda. Pada saat ini, ada total 20 tato cahaya naga hijau menari dan berputar di sekitar tubuh Lindong. Di bawah iluminasi mereka, matanya yang awalnya hitam legam mulai bersinar. Lindong saat ini seperti praktisi klan naga peringkat tinggi asli, dan fluktuasi tekanan dan energi yang memancar darinya menyebabkan hati beberapa orang berdebar. Seni bela diri penempaan tubuh yang menakutkan apa ini? Tirani seperti itu, dia sebenarnya mampu memberikan tekanan yang sama dengan para elit dari klan naga itu? Orang itu benar-benar tangguh. Sebagai ahli sekitarnya merasakan fluktuasi yang menakjubkan memancar dari tubuh Lindong, semua ekspresi mereka sedikit berubah. Itu mungkin karena itu adalah pemandangan yang langka untuk menyaksikan seorang individu yang mampu melunakkan tubuhnya sampai mampu memancarkan tekanan yang sebanding dengan seorang praktisi elit klan naga. Energi yang begitu kuat. Melihat Lindong di kejauhan dengan 20 tato cahaya naga hijau berputar di sekelilingnya, sementara aura yang mirip dengan naga raksasa terpancar keluar darinya, sepotong kesuraman melintas di mata indah Liu Xiangxuan sebelum dia berkomentar dengan lembut. Tubuhnya seni bela diri pemurnian, agak unik, mungkin itu tidak sedikit lebih lemah dari seni bela diri pemurnian tubuh tertinggi misterius Sky Hall kami, tubuh fisik suci surgawi. Keheranan melintas di mata pria paruh baya di belakang Liu Xiangxuan saat dia berkata. Seni bela diri pemurnian tubuh yang begitu kuat tidak dapat dengan mudah diperoleh oleh individu biasa manapun, bocah ini,
mungkin memiliki latar belakang yang mengejutkan. Saat dia merenungkan fakta ini, Liu Xiangxuan sedikit mengernyitkan alis hitamnya. Mereka benar-benar tahu terlalu sedikit tentang Lindong. Orang ini tidak memiliki sedikit pun ketenaran di dalam Chaotic Demon Sea dan tiba-tiba muncul. Dia tidak hanya menyebabkan pergolakan besar-besaran di wilayah Laut Angin Surgawi, dia bahkan mengambil kunci menara perak dari tangan Gua Angin Iblis, yang telah membayar harga selangit untuk itu. Kebanyakan orang hanya berasumsi bahwa Lindong adalah serigala tunggal dan seni bela diri yang hebat yang dimilikinya kemungkinan diperoleh secara kebetulan. Namun, dari kelihatannya sekarang, mereka mungkin salah. Bagaimanapun, Pang Hao akan melepaskan gerakan membunuhnya. Liu Xiangxuan mengangkat kepalanya sedikit dan menoleh ke arah Pang Hao. Saat ini, cahaya hitam yang meluap ke seluruh langit telah mengembun di sekitar tubuh yang terakhir. The Sky Splitting Ghost Halberd di tangannya bergetar terus-menerus, menyebabkan pekikan yang menusuk telinga terdengar, seolah ingin terbang keluar dari tangannya. Fluktuasi memancar keluar dari tubuh Pang Hao agak tidak menyenangkan. Jelas, Kepala 4 Jenderal Iblis dari Gerbang 9 Tenang, akan menggunakan gerakan khasnya untuk mengakhiri konfrontasi ini. Tidak heran kamu berani menantangku. Ternyata, Anda telah menyimpan kartu as di lengan baju Anda. Terbungkus dalam cahaya hitam yang membanjiri langit, sosok Pang Hao tampak seperti Dewa Iblis. Sementara mata hitam legamnya menatap Lindong, niat sengit dan dingin muncul saat dia tertawa sinis. Juga diliputi dengan lampu hijau, Lindong juga balas menatap Pang Hao, sambil membalas dengan senyum lembut. Dengan genggaman lembut, otot-ototnya sedikit menegang, menyebabkan kekuatan seperti naga dengan cepat meletus dari semua meridian dan tulang di dalam tubuhnya. Sampai sekarang, Lindong memiliki perasaan yang samar, seolah-olah dia bisa menghancurkan apapun yang berdiri di depannya dengan satu pukulan. 20 tato cahaya naga hijau. Hanya ada total 23 tato cahaya naga hijau di dalam tubuh Lindong. Dari 23, 10 dari mereka secara pribadi disempurnakan olehnya. Untuk 13 sisanya, mereka hanya bisa digunakan sekali dan Lindong tidak pernah menggunakannya. Namun, saat ini, mereka sedang diaktifkan. Kekuatan ini memang cukup menakutkan. Saya tahu bahwa Anda telah berhasil membuat nama untuk diri Anda sendiri di wilayah Laut Angin Surgawi. Namun, saya akan memberitahu Anda bahwa hanya karena Anda dapat membuat kekacauan, itu tidak berarti bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk mendominasi Laut Setan Chaotic. Aura tidak menyenangkan mulai merayap sepotong demi sepotong ke wajah tampan Pang Hao. Mengepalkan tombak hitam panjang yang menggigil dengan erat di tangannya, fluktuasi haus darah yang memancar darinya tumbuh semakin kaya dan kuat. Satu gerakan. Aku akan menghabisimu. Sudut mulut Pang Hao terbuka, memperlihatkan seringai jahat. Tiba-tiba, dia melepaskan tangannya, menyebabkan cahaya hitam melolong seketika, menutupi langit. Detik berikutnya, berubah menjadi seberkas cahaya hitam, tombak hitamnya yang panjang melesat maju. Dalam sekejap, sambaran petir raksasa, panjangnya kira-kira ratusan meter, bergemuruh. Fluktuasi yang sangat menakutkan mulai mengalir deras. Bang-bang! Saat petir hitam melesat maju, cairan petir dalam radius 1 mil mulai berkobar intens, menyebabkan gelombang seperti lava raksasa terus bergolak. Pemecah surga! Jari Pang Hao langsung menunjuk Lindong saat raungan seperti guntur bergemuruh dan terdengar di dasar danau petir. Bang! Saat raungannya terdengar, petir hitam sepanjang 100 meter lebih berhenti sejenak, sebelum menembak dengan eksplosif di detik berikutnya. Sepersekian detik itu terjadi, cairan petir di dasar danau petir tampaknya ditekan. Saat sambaran petir hitam melesat ke depan, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Setelah melihat serangan yang begitu mencengangkan, kengerian dan keterkejutan membuat banyak ahli di sekitarnya kewalahan. Serangan Pang Hao pasti mampu membunuh seorang ahli pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Aku ingin tahu apakah Lindong mampu menangani serangan itu. Pikiran ini melintas di benak pengamat, sementara sambaran petir hitam sudah tiba di depan Lindong. Tanpa sedikit pun keraguan, itu membawa kekuatan yang menghancurkan saat bergemuruh dengan keras ke arah Lindong.
Saat baut pencahayaan hitam raksasa tumbuh dengan cepat lebih besar di bidang pandang Lindong, 20 tato cahaya naga hijau yang berputar di sekitar tubuhnya tampaknya merasakan bahaya yang datang di depan mereka, karena mereka semua menghadap ke langit dan meraung. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Niat dingin yang sama muncul dari sudut mulut Lindong. Percikan di matanya setajam ujung pisau. Detik berikutnya, dia benar-benar tidak menunjukkan niat untuk mundur. Mengepalkan jari-jarinya erat-erat, dia mengambil napas dalam-dalam sebelum dia membentuk segel aneh dengan tangannya. Segel kursi surgawi naga hijau. Saat tinju Lindong bergemuruh, 20 tato cahaya naga hijau di sekitar tubuhnya langsung melingkari lengannya. Di tengah paduan suara auman naga, cahaya hijau terang dan cemerlang menyembur keluar. Semua orang terpaksa sedikit menyipitkan mata mereka karena lampu hijau yang cemerlang itu. Detik berikutnya, mereka melihat tinju Lindong, terbungkus dengan lampu hijau, dengan keras menabrak petir hitam raksasa tanpa sedikit pun kemegahan. Ledakan! Ledakan yang memekakan telinga langsung bergema sebelum semua orang segera merasakan gelombang kejut yang mengerikan menyapu. Saat fluktuasi ini tersapu, semua orang buru-buru mengaktifkan pertahanan Yuan Power mereka. Namun, bagi sebagian dari mereka, mereka masih terhempas dan mendarat dalam keadaan yang agak menyedihkan. Namun, saat ini, mereka tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Setelah menstabilkan diri, mereka segera mengalihkan perhatian mereka ke tempat di mana lampu hijau berbenturan dengan sinar hitam kecemerlangan. Semua mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Mereka bisa melihat sosok kurus, diselimuti oleh lampu hijau, berdiri seperti gunung di bawah dampak gila dari petir hitam itu. Lebih jauh lagi, sosok itu seperti gunung, terlepas dari seberapa keras anginnya, dia tidak akan bergerak sama sekali. Merusak. Saat tatapan mereka bertemu di lokasi itu, suara rendah dan dalam terdengar dari dalam lampu hijau. Suara itu tidak keras, tetapi membawa nada yang tak tertahankan dan berwibawa. Mengaum. Saat suara itu terdengar, raungan naga yang diliputi tekanan tebal terdengar dengan marah. Detik berikutnya, semua orang memperhatikan tato cahaya naga hijau itu dengan cepat mengembun bersama. Membentuk menjadi heliks, mereka dengan keras menabrak petir hitam. Dampak mengerikan segera menyebabkan petir hitam bergetar. Samar-samar, rengekan menyedihkan bisa terlihat saat terdengar dari dalam. Dengan cara yang sangat sombong, lampu hijau heliks merobek petir hitam itu. Suara mendesing. Saat baut pencahayaan hitam hancur, cahaya hitam melesat keluar, sebelum berubah menjadi tombak hitam panjang. Tanpa energi yang tersisa, ia terbang kembali, sementara kecemerlangan asli yang bergelombang di tubuhnya menjadi redup secara tidak normal pada saat ini. Engah! Saat tombak hitam panjang terbang keluar, rona merah muncul di wajah Pang Hao, sebelum darah menyembur keluar dari mulut. Saat ini, kengerian yang kental serta ekspresi tidak percaya menyembur dari dalam matanya. Dia tidak percaya bahwa serangan sombongnya benar-benar dihancurkan oleh Lindong. Kemenangan dan kekalahan diputuskan oleh satu gerakan. Saat lampu hijau menyebar, Lindong menatap dingin ke arah Pang Hao, yang auranya menurun dengan cepat. Niat membunuh melintas di matanya, sebelum dia menembak dengan eksplosif. Dalam sekejap, dia muncul di depan yang terakhir, sebelum mengirim telapak tangan dengan keras ke mahkota yang terakhir, di bawah ekspresi kaget dari kerumunan. Orang ini benar-benar berani membunuh Pang Hao? Beberapa orang menghirup udara dingin. Dia benar-benar berani membunuh Pang Hao di depan para elit gerbang 9 tenang. Betapa kejamnya! Berani memang! Chapter 953. Desir. Serangan Lindong sangat cepat dan marah. Saat ini, karena konfrontasi langsung sebelumnya, kekuatan Yuan di dalam tubuh Pang Hao telah tersentak dan terguncang, menyebabkan tanggapannya menjadi agak canggung dan canggung. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuka matanya lebar-lebar dan menatap kosong saat Lindong menyerang ke arahnya dengan wajah yang penuh dengan niat membunuh. Saat ini, ketakutan muncul di matanya saat dia akhirnya mengerti betapa kejamnya pemuda di depannya. Beraninya kamu. Namun, saat angin palem yang cepat dan ganas dari Lindong dipenuhi dengan niat membunuh yang kaya, hendak mendarat di mahkota Pang Hao,
Raungan marah yang mirip dengan tepukan guntur terdengar tiba-tiba dari dalam anggota gerbang 9 tenang. Segera, seperti hantu, sesosok muncul di samping Pang Hao dalam sekejap. Meluruskan kedua jarinya, dia tiba-tiba mengetuk. Ci! Yuan Power yang sangat tak terbatas langsung mengembun di sekitar kedua jari itu. Terbungkus oleh Yuan Power, jari-jarinya dibungkus dengan udara hitam yang sangat merusak. Itu adalah ki kematian. Seorang ahli tahap kematian mendalam. Serangan jari ini menyebabkan pupil Lindong langsung berkontraksi. Secara khusus, fluktuasi Dead Ki menyebabkan ekspresinya menjadi suram. Memang ada seorang ahli di Profound Death Stage yang tersembunyi di dalam anggota 9 gerbang tenang. Gerakan membunuhnya diblokir, niat dingin di mata Lindong tumbuh semakin tebal. Namun, dia tiba-tiba memilih untuk tidak menghindar atau menghindari serangan yang masuk. Sebaliknya, serangan telapak tangannya yang cepat dan menakutkan melanjutkan jalannya dan bertabrakan dengan serangan jari itu. Bang! Dalam benturan kepala ini, serangan Lindong langsung runtuh saat gelombang rasa sakit yang hebat terpancar dari telapak tangannya. Namun, bayangan jahat melintas di matanya yang hitam legam. Tanpa ragu sedikit pun, kaki kanannya mengayun keluar membentuk lengkungan yang licik. Seperti ujung pisau, itu dengan keras mendarat di dada Pang Hao. Fluktuasi mengamuk terpancar saat Lindong dan Pang Hao terbang keluar pada saat yang bersamaan. Saat terbang keluar, Lindong mendengus teredam, tangisan yang menyedihkan terdengar dari mulut Pang Hao, diikuti oleh semburan darah dari mulutnya. Sosok mungil dengan cepat muncul di belakang Lindong sebelum tangan kecil menopang punggungnya. Cahaya biru meletus, menyebabkan retretnya terhenti. Kakak Lindong, kamu baik-baik saja? Setelah menyadari bahwa bak pedaling Lindong telah berhenti, Mu Lingsan melanjutkan untuk bertanya segera. Aku baik-baik saja. Lindong menjawab sambil menggelengkan kepalanya, sebelum melihat ke depan. Saat ini, ada seorang lelaki tua kurus kering dengan mata cekung yang dalam dan kepala penuh uban di sisi Pang Hao. Saat ini, pria tua ini menatap tepat ke arah Lindong dengan niat suram dan dingin. Kamu kura-kura tua yang tak tahu malu. Kamu benar-benar berani meluncurkan serangan diam-diam. Mu Lingsan juga melihat pria tua berambut abu-abu itu. Api kemarahan meletus di dalam matanya yang besar saat dia bersumpah padanya tanpa sedikit pun rasa hormat. Setelah melirik Mu Lingsan yang tampak muram, lelaki tua berambut abu-abu itu menoleh ke Lindong sebelum menyeringai, "Berat, kamu memang memiliki hati yang jahat. Ini hanya duel, apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu kejam? Orang tua, kamu tidak masuk akal. Ini adalah pertarungan individu antara dia dan saya, dan pertarungan harus berlanjut sampai kita mencapai kesimpulan. Selama dia menolak untuk mengakui kekalahan, pertarungan ini akan terus berlanjut. Terlebih lagi, ini adalah Chaotic Demon Sea dan kami bukan anggota sekte yang sama yang membandingkan catatan. Jangan bilang bahwa Anda mengharapkan saya untuk menunggu kekuatan Yuannya pulih sebelum kita bertarung lagi." Lindong mengejek, suaranya penuh dengan ejekan. Setelah mendengar jawaban Lindong, beberapa ahli di sekitarnya mulai tertawa. Mereka semua adalah veteran yang pernah tinggal di Chaotic Demon Sea dan mereka bukanlah individu yang baik hati. Mereka semua tahu cara menghancurkan musuh yang sudah dikalahkan. Jika mereka ditempatkan pada posisi Lindong, mereka semua akan menyerangnya juga. Namun, mereka mungkin tidak setegas dan tegas seperti Lindong. Karena itu, ketika lelaki tua itu mulai mengkritik metode kejamnya, itu membuat beberapa orang mencibir diam-diam di dalam hati mereka. Di Laut Setan Chaotic, jika seseorang tidak ganas, bukankah dia sudah dimangsa oleh orang lain? Lidah yang tajam, api kemarahan yang suram melintas di mata lelaki tua berambut abu-abu itu saat dia meraung sambil mencibir. Terlalu malas untuk peduli tentang dia, mata Lindong berkibar ke arah Pang Hao yang tampak pucat. Auranya tampak menurun dan jelas bahwa yang terakhir menderita luka parah. Sambil menyeringai, Lindong berbicara, "Jadi, apa hasil dari pertarungan kita, Saudara Pang Hao? Jika tidak ada, mari kita lanjutkan. Toh, banyak teman yang sudah tidak sabar menunggu hasilnya, loh." Mendengar kata-kata Lindong, wajah Pang Hao tanpa sadar berkedut, sementara ekspresinya berubah agak pucat. Dari kelihatannya, hatinya pasti dipenuhi amarah. Benar, hanya butuh satu kata untuk menentukan hasilnya.
Jika kamu bisa bertarung, lanjutkan saja. Itu benar, itu benar. Kami semua menunggu. Pada saat ini, beberapa orang yang setuju dan tertawa terbahak-bahak terdengar dari sekitarnya. Meskipun para ahli ini mungkin tidak berani membuat komentar seperti itu dalam keadaan normal, inti petir yang dipertaruhkan juga melibatkan mereka. Oleh karena itu, mereka secara alami akan lebih peduli tentang pertarungan ini. Mendengar suara tawa yang datang dari sekitarnya, ekspresi pucat Pangha menjadi lebih kaya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa plotnya melawan Lindong sekarang akan mengakibatkan kejatuhannya. Selanjutnya, dia jelas kewalahan dalam pertukaran sebelumnya. Sampai sekarang, dia menderita luka yang cukup parah. Jika dia melanjutkan pertarungan dengan Lindong yang kejam itu, mengingat temperamen yang terakhir, dia pasti akan melepaskan gerakan membunuh jika dia melihat kesempatan. Pada saat itu, mungkin bahkan penatua di sisinya mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Riak Pang Hao, sementara ekspresinya berfluktuasi tanpa batas. Setelah beberapa saat kemudian, dengan sangat enggan, dia mengatupkan giginya sambil menjawab, pertandingan ini adalah kemenanganmu. Mendengar jawabannya, ekspresi para ahli gerbang 9 tenang segera berubah. Tepat ketika mereka hendak berbicara, mereka segera dihentikan oleh Pang Hao. Menatap sinis pada Lindong, kekejaman dan kebiadaban hadir di mata yang terakhir muncul seolah-olah dia ingin melahap yang pertama. Haha. Saudara Pang Hao pasti murah hati. Karena Anda telah mengakui kekalahan, tolong serahkan 30 inti petir. Teman-teman kita di sini masih menunggu untuk mendapatkannya. Menutup mata terhadap ekspresi pucat Pang Hao, Lindong menyeringai saat dia berbicara dengan yang pertama. Ekspresi Pang Hao langsung kembali muram. 30 inti petir. Harga yang besar dan kuat ini menyebabkan rasa sakit yang cukup besar bahkan untuk seseorang dengan perawakannya. Namun, banyak ahli di depannya menatapnya dengan rakus. Jika dia mundur, tidak ada jaminan bahwa orang-orang jahat ini tidak akan berkomplot melawannya. Bagaimanapun, meskipun gerbang 9 tenang mereka kuat, itu tidak dapat memerintah seluruh laut setan caotik. Lindong, ketika kamu makan sesuatu dari gerbang 9 tenang kami, berhati-hatilah agar tidak tersedak sampai mati. Mengambil napas dalam-dalam, getaran mengguncang telapak tangan Pang Hao. 30 inti petir terbang keluar dari tas Qian Kunnya, sebelum menembak ke arah Lindong. Setelah melihat ini, Lindong tersenyum tipis. Dengan lambaian lengan bajunya, setengah dari 30 inti petir diterima dan disimpan olehnya ke dalam tas Qian Kunnya. Adapun 15 sisanya, mereka terbang langsung ke arah para ahli lingkungan itu. Semuanya, seperti yang kita sepakati. Haha, semua orang bisa berbagi rampasan. Bang! Setelah melihat 15 inti petir terbang keluar, mata para ahli itu langsung memerah. Detik berikutnya, Yuan Powers yang pemberani dan kuat meletus saat sosok-sosok melesat ke depan mirip dengan sambaran petir. 15 inti petir sepertinya cukup banyak. Namun, bagi para ahli itu sama saja dengan menuangkan secangkir air ke gerobak yang terbakar. Oleh karena itu, demi merebut dan mendapatkan 15 inti petir, beberapa pembantaian dan pertarungan kacau meletus secara alami. Menjelang pembantaian mereka, Lindong terlalu malas untuk mempedulikannya. Dia hanya bertugas memberikan 15 inti petir, dan masalah siapa yang akan menerimanya tidak ada dalam daftar kekhawatirannya. Melihat 30 inti petir yang sangat cepat dibagi, kelopak mata Pang Hao berkedut, sebelum dia melemparkan pandangan suramnya ke arah Lindong. Sambil menyeringai sinis, dia berbicara, semuanya, apa yang akan terjadi selanjutnya akan menjadi masalah pribadi antara gerbang 9 tenang kita dan Lindong. Jika Anda tidak ingin menjadi musuh dengan gerbang 9 tenang kami, tolong jangan terlibat. Saat kata-kata Pang Hao terdengar, niat jahat langsung muncul di mata para ahli gerbang 9 tenang. Sebelumnya, Pang Hao telah menderita kerugian besar. Sekarang, sudah waktunya untuk pembalasan. Setelah mendengar itu, tatapan para ahli itu berfluktuasi untuk sementara waktu, sebelum mundur. Berdasarkan kepribadian mereka, mereka secara alami tidak akan mengambil risiko menyinggung gerbang 9 tenang hanya untuk membantu Lindong. Meskipun mereka telah mendapatkan sedikit manfaat dari Lindong sebelumnya. Demikian pula,
Lindong secara alami tidak mengandalkan salah satu dari mereka. Menyipitkan matanya dengan samar, dia menyipitkan mata pada para ahli dari gerbang 9 tenang, yang memancarkan niat membunuh. Itu terutama terjadi pada pria tua berambut abu-abu itu. Pria itu berada di profound death stage. Memikirkannya, dia tidak sedikit lebih lemah dari Moshe si tua aneh dari Gua Angin Iblis. Untuk menghadapi ahli seperti itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengaktifkan Burning Sky Cauldron. Namun setelah itu, dia pasti akan sangat lemah. Lebih jauh lagi, memasuki periode kelemahan sekarang jelas bukan hal yang cerdas untuk dilakukan. Adapun gerbang 9 tenang, setelah menderita kekalahan sebelumnya, mereka jelas tidak akan mengusulkan permainan seperti pertarungan solo sekali lagi. Ini memang agak merepotkan, gumam Lindong. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Anda tidak bisa makan barang-barang dari gerbang 9 tenang kami. Ekspresi seram dan suram hadir di wajah Pang Hao. Detik berikutnya, mengacungkan telapak tangannya, dia berteriak, bunuh dia untukku. Setelah mendengar kata-katanya, 10 lebih ahli 9 gerbang tenang menembak ke depan dengan eksplosif. Tercakup dalam niat membunuh yang tebal, Yuan Power yang tak terbatas dan seni bela diri yang ganas menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka bergegas menuju Lindong. Berdiri bersama, Lindong dan Mu Lingsan melihat ke arah para ahli 9 gerbang tenang yang menyerang. Di tubuh mereka, Yuan Power yang tak terbatas juga meletus. Ci. Namun, ketika semua orang berasumsi bahwa kedua belah pihak akan terlibat dalam perjuangan hidup atau mati, seberkas cahaya hitam bergegas naik dari ngarai tebing petir di bawah. Beberapa ahli gerbang 9 tenang terkena sinar cahaya hitam. Saat ledakan besar bergema, lusinan orang secara bersamaan menyemburkan darah saat mereka terbang mundur. Perubahan kejadian yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang yang hadir melongo dan menatap kosong, sebelum mengalihkan pandangan mereka dengan panik ke arah jurang tebing petir di bawah. Saat mereka melakukannya, sinar cahaya hitam yang menutupi langit tiba-tiba meletus dari kedalaman. Di dalam lokasi pusat dari sinar hitam cahaya, ada sosok yang berdiri beberapa meter. Perlahan berjalan keluar, fluktuasi yang sangat jahat dan menyeramkan terpancar, membuatnya tampak seolah-olah beberapa dewa iblis baru saja merangkak keluar dari neraka. Imo. Setelah melihat sosok itu, kengerian dan keterkejutan muncul dari dalam mata Lindong. Chapter 954. Tarik. Sinar cahaya hitam meletus dari kedalaman ngarai tebing petir. Keheranan dan keterkejutan ditampilkan di wajah banyak ahli saat mereka menerima perubahan tak terduga yang terjadi di depan mata mereka. Saat tatapan mereka beralih ke sosok kokoh dan kokoh di dalam cahaya hitam, ekspresi di wajah mereka berangsur-angsur berubah menjadi serius. Fluktuasi dari angka itu menyebabkan mereka merasa takut dan gentar. Sialan! Benda apa itu? Mengapa tempat tinggal gua ini begitu aneh? Siapa yang akan memperbaiki begitu banyak boneka saat mereka bosan? Hal ini sepertinya tidak mudah untuk ditangani. Ya, itu jauh lebih kuat dari mayat perak sebelumnya. Apa yang Anda takutkan? Ketika mayat-mayat perak itu memberontak, kami menghancurkan mereka. Apakah Anda berpikir bahwa satu pun akan dapat membalikan langit? Bisikan dengan cepat meletus di darah itu. Setelah kemenangan mereka sebelumnya, para ahli yang hadir tidak terlalu takut. Bagaimanapun, mereka memiliki keunggulan angka absolut. Namun, setelah mendengar bisikan ini, hati Lindong tanpa sadar tenggelam. Tatapannya terkunci dengan kuat pada sosok kokoh di dalam cahaya hitam. Itu memiliki aura Imo yang seram dan jahat hingga yang paling ekstrim dan bahkan lebih sombong daripada mayat perak yang dia temui sebelumnya. Apakah itu Imo? Lindong bertanya dengan suara rendah di dalam hatinya. Itu bukan Imo, jawab Yan sambil menggelengkan kepalanya, dia adalah manusia ketika dia masih hidup. Namun, korosi yang dia terima dari aura Imo terlalu berat. Dari kelihatannya, Imo yang menyerangnya setidaknya harus mencapai level umum. Level umum ya, Lindong bergumam saat murid-muridnya berkontraksi. Imo tingkat ini sebanding dengan ahli manusia di tahap samsara. Ketika dia masih hidup, kekuatan orang ini kemungkinan telah mencapai tahap kematian mendalam yang sempurna, dan hanya selangkah lagi dari tahap samsara.
Sangat disayangkan bahwa dia jatuh di tangan Yimo tingkat umum itu. Lebih jauh lagi, Yimo level umum itu menanam segel iblis pengikis di tubuhnya, menyegel sepotong kesadarannya di dalam tubuh dan sepenuhnya mengubahnya menjadi mesin pembunuh. Sangat kejam. Setelah mendengar penjelasan Yan, jantung Lindong berdebar ketakutan. Yimo itu memang sangat kejam. Mereka tidak melepaskanmu bahkan setelah mengalahkanmu, tapi malah menggunakan metode kejam seperti itu. Mari kita cari kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Mayat iblis ini sangat tangguh. Bahkan jika dia tidak lagi sekuat ketika dia masih hidup, saya khawatir dia masih memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Meskipun ada banyak ahli yang hadir, masih sangat sulit untuk menghadapinya. Yan memperingatkan. Lindong mengangguk samar sebagai tanggapan. Sampai sekarang, bahkan jika dia menggunakan banyak trik, dia paling-paling bisa menandingi ahli tahap kematian mendalam awal. Jika mayat itu berada pada tahap profound death, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri pada pandangan pertama. Sementara Lindong sedang berbicara dengan Yan, karena pergantian peristiwa yang tak terduga ini, para ahli dari Gerbang Sembilan Tenang dan Aula Langit Misterius telah mengarahkan pandangan mereka ke arah cahaya hitam yang muncul. Benda itu sangat kuat. Semuanya hati-hati. Melihat dengan serius pada sosok kokoh yang perlahan berjalan keluar dari cahaya hitam, tetua berambut abu-abu itu berbicara dengan suara rendah. Apa sebenarnya itu? Menyeka darah dari sudut mulutnya, Pang Hao bertanya sambil mengerutkan kening. Aku tidak yakin, tapi itu sama sekali bukan sesuatu yang ramah. Penatua berambut abu-abu itu menjawab dengan cemberut. Sepertinya dia memiliki sedikit pemahaman tentang Yimo. Lagi pula, di dunia saat ini, Yimo sangat jarang muncul. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku bisa merasakan kekuatan petir yang sangat kuat di dalam tubuh benda itu. Jika itu berubah menjadi inti petir, saya menduga bahwa hanya satu akan cukup untuk menebus semua energi petir yang terkandung dalam inti petir yang kita miliki. Pung Ha menyimpulkan. Mari kita amati situasinya dengan tenang. Jika ada kesempatan, kami akan bergerak dan mengambil inti petir itu. Mata sesepuh berambut abu-abu itu berkedip, saat tatapannya berubah agak terik sambil menatap mayat iblis itu. Dia juga merasakan energi petir yang sangat besar yang terkandung di dalam tubuh mayat iblis. Bagaimana dengan bocah itu? Pang Hao bertanya sambil menatap Lindong dengan tajam. Tidak perlu tidak sabar. Selama dia tinggal di gua ini, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tidak akan terlambat untuk berurusan dengannya setelah semua ini selesai. Penatua berambut abu-abu itu menjawab dengan seringai. Baik. Kami pasti tidak bisa membiarkan bocah itu pergi. Pang Hao setuju sambil menganggukkan kepalanya. Penampilannya yang menggertakkan gigi dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang pahit. Pada saat yang sama, di sisi Aula Langit Misterius, Liu Xiangxuan dan orang-orangnya berbicara dengan suara rendah. Adapun target diskusi mereka, jelas mayat iblis kuat yang tiba-tiba muncul. Bang! Saat semua mata di dasar danau petir bertemu, sosok kokoh itu akhirnya keluar dari cahaya hitam, dan muncul di bawah tatapan penuh perhatian semua orang yang hadir. Pada saat ini, semua orang akhirnya bisa melihat dengan jelas penampilan sosok hitam itu. Fisiknya beberapa kali lebih besar dari orang normal, dan jika dilihat dari jauh, dia tampak seperti raksasa kecil. Tubuhnya awalnya berwarna perak yang cerah dan cemerlang. Namun, sekarang ditutupi oleh pola iblis hitam yang sangat jahat dan jahat. Garis-garis pola ini meluas ke setiap inci tubuhnya. Dari jauh, tampaknya serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya merayap di tubuhnya, menyebabkan kulit kepala orang mati rasa. Pada saat ini, hitam murni memenuhi matanya dan tidak ada satu riak atau fluktuasi yang ditemukan, membuatnya tampak seperti orang mati. Di bawah banyak tatapan dari sekitarnya, dia perlahan mengangkat kepalanya. Tatapan yang dipenuhi aura hitam jahat menyapu semua orang yang hadir. Di bawah tatapannya, semua orang merasakan hawa dingin yang aneh muncul dari lubuk hati mereka, menyebabkan tidak ada yang berani mengambil tindakan untuk sementara waktu. Banyak ahli melayang di udara saat mereka dengan waspada menatap sosok hitam itu.
Kedua belah pihak membentuk semacam konfrontasi, dan tampaknya tidak ada yang berani mengambil tindakan. Peneguk. Dalam suasana tegang ini, seseorang diam-diam menelan seteguk air liur. Suara samar yang dihasilkan melebihi tindik telinga dalam keheningan ini. Saat suara ini terdengar, kilatan tak menyenangkan di mata beberapa ahli mulai berkedip secara bertahap. Jelas, mereka tidak ingin takut kaku dengan mayat iblis ini. Ayo lakukan. Tiba-tiba, teriakan menusuk terdengar. Dengan itu, suasana tegang langsung hancur. Detik berikutnya, lusinan sosok melesat dengan eksplosif. Kekuatan Yuan tanpa batas berubah menjadi seni bela diri yang ganas, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka bergemuruh secara eksplosif menuju sosok manusia cahaya hitam. Serangan itu membelah cairan petir, sebelum dengan keras membanting tubuh sosok cahaya hitam itu. Pada saat itu, cairan petir di sekitarnya meledak. Sudah dipukul. Setelah melihat adegan ini, kegembiraan muncul di wajah beberapa orang. Namun, sebelum kebahagiaan ini menyebar, mereka melihat sosok cahaya hitam perlahan keluar. Tanda-tanda iblis hitam yang menyeramkan di tubuhnya sedikit berkilau dan bahkan tidak ada satu goresan pun di tubuhnya. Serangan gabungan dari beberapa lusin ahli secara tak terduga tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Pertahanan yang mengerikan, setelah mengamati ini, kengerian dan keterkejutan mulai muncul di mata beberapa ahli saat mereka mulai sedikit merasa tidak nyaman. Mayat perak di depan mereka tampaknya berbeda dari yang mereka hadapi sebelumnya. Saat mereka diam-diam merasa dikejutkan oleh tontonan ini, Demonic Ki dengan marah berubah menjadi lebih kuat di dalam mata hitam legam sosok cahaya hitam itu. Detik berikutnya, suara yang sangat aneh dan melengking terdengar dari mulutnya. Desir. Saat gelombang suara melengking terdengar, sosok cahaya hitam tiba-tiba melesat maju. Mirip dengan hantu, sosok itu muncul di depan beberapa lusin ahli yang telah menyerang. Cahaya hitam meletus, menembus formasi mereka dalam sekejap, sebelum muncul di belakang mereka. Bang! Ketika sosok cahaya hitam muncul di belakang para ahli itu, tubuh mereka langsung membeku. Detik berikutnya, awan kabut berdarah meledak di tubuh mereka dan lubang seukuran kepalan tangan muncul di tenggorokan mereka. Black Demonic Ki naik dari tepi lubang, sebelum meluncur ke tubuh mereka dalam sekejap, merusak roh Yuan mereka di dalam. Jeritan menyedihkan bergema, sebelum dengan cepat berhenti saat mayat beberapa lusin ahli jatuh, turun ke dasar danau. Mendesis. Ketika mereka menyaksikan beberapa lusin ahli kehilangan nyawa mereka dalam sekejap mata, orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Kejutan dan kengerian di mata mereka sudah mencapai ekstrim. Itu adalah 30 ahli yang kekuatannya telah mencapai tahap Life Profound tingkat lanjut. Jika mereka berkolaborasi, bahkan ahli panggung Life Profound yang sempurna akan terpaksa mundur. Namun, di depan mata mereka, mereka langsung dibunuh oleh sosok cahaya hitam dalam sekejap mata. Ini hanyalah pembantaian. Hanya pada saat inilah semua orang akhirnya mengerti. Kekuatan sosok cahaya hitam di depan mata mereka tampaknya telah mencapai tingkat yang agak menakutkan. Wajah penuh kejutan, Lindong menyerap seluruh tontonan ini melalui matanya, sebelum menghembuskan napas dalam-dalam. Tanpa sedikit pun keraguan, dia menarik Mu Lingshan saat dia menembak ke arah permukaan danau petir. Hal di depan mata mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Namun, saat Lindong dengan tegas melarikan diri bersama Mu Lingshan, cahaya hitam tiba-tiba bersinar di mata sosok cahaya hitam yang baru saja membunuh beberapa lusin ahli. Pada saat ini, mata yang awalnya benar-benar tanpa kehidupan, tiba-tiba memiliki jejak ekspresi kosong yang sangat kecil. Itu melahap. Simbol leluhur. Suara serak dan tidak jelas terdengar dari mulut sosok cahaya hitam itu. Chapter 955. Bantuan. Celepuk. Suara sesuatu yang pecah dari air tiba-tiba dipancarkan dari danau petir. Cairan petir melesat terpisah sementara disertai dengan gemuruh yang dalam. Ada banyak ahli yang melayang-layang di sekitar danau petir dan dari pendirian mereka jelas berencana untuk menyerbu ke danau. Mereka sedikit terkejut saat melihat duo Lindong keluar dari danau. Namun, Lindong tidak memperhatikan mereka.
Dia hanya melihat ke danau petir di bawah dengan ekspresi muram. Fluktuasi yang mengerikan tampaknya telah meletus di bawah segera setelah mereka keluar dari danau. Kemungkinan pertempuran sengit telah meletus di dasar danau petir. Namun demikian, Lindong tidak berpikir bahwa orang-orang di dasar danau akan dapat membahayakan mayat iblis yang kekuatannya telah mencapai tahap kematian mendalam sebelumnya. Ini terlepas dari pihak-pihak dari Gerbang Sembilan Tenang dan Aula Langit Misterius masing-masing memiliki seorang ahli yang telah mencapai tahap kematian mendalam awal. Saudara Lindong, apakah kita akan pergi begitu saja? Mata besar Mu Lingsan sedikit menyesal saat dia melihat ke danau petir dan berkata, terlepas dari seberapa bagus harta itu, seseorang hanya bisa menikmatinya jika dia masih hidup. Lindong menjentikkan dahi Mu Lingsan dan berkata, benda itu sangat kuat. Jika menjadi gila, banyak ahli itu akan menderita kerugian yang sangat menyedihkan bahkan jika mereka berhasil mengalahkannya pada akhirnya. Mengapa kita harus terlibat dalam pertarungan seperti itu? Baik-baik saja maka. Mu Lingsan hanya bisa bergumam dan menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini. Dia sadar bahwa mengingat karakter hati-hati Lindong, dia pasti tidak akan mengambil risiko yang begitu besar. Kita harus dulu. Mata Lindong menyapu sekelilingnya. Saat dia hendak membawa Mu Lingsan dan pergi, matanya tiba-tiba mengeras. Gelombang raksasa setinggi 10.000 kaki yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dari danau petir di bawah. Suara gemuruh yang keras disertai dengan fluktuasi energi yang sangat liar dan keras menyapu keluar. Gelombang raksasa melesat ke arah langit sebelum jatuh. Seolah-olah daerah dalam jarak 100.000 kaki dari danau petir sedang hujan petir. Adegan tiba-tiba ini jelas menyebabkan para ahli yang berencana memasuki danau petir menjadi terpana. Segera setelah itu, mereka melihat banyak sosok manusia dengan sedih terbang mundur dari pilar petir yang melesat keluar. Pada akhirnya, mereka semua mendarat dengan berat di tepi danau. Banyak dari mereka memuntahkan seteguk darah saat mereka melakukannya. Lingkungan danau petir segera menjadi kacau. Para ahli yang belum memasuki danau petir menyaksikan adegan ini dengan ekspresi hilang. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa semua orang ini tiba-tiba melarikan diri dari danau. Cepat mundur. Para ahli yang telah mendarat di tanah dengan cara yang menyedihkan melihat gelombang raksasa di danau petir dengan mata ketakutan saat mereka berteriak dengan suara menusuk. Bang! Danau petir tiba-tiba meledak setelah seruan terdengar saat gelombang setinggi ratusan ribu kaki naik. Ada sosok cahaya hitam kokoh berdiri acuh tak acuh di puncak gelombang. Aura hitam jahat menempel di sekujur tubuhnya, bahkan menyebabkan langit menjadi sedikit redup. Apa itu? Fluktuasi yang begitu kuat. Banyak pasang mata di sekitar danau petir berisi kejutan ketika mereka melihat sosok cahaya hitam di puncak gelombang. Suara-suara terkejut menyebar dengan cepat. Ekspresi Lindong muram saat dia melihat adegan ini. Mayat iblis ini memang kuat. Bahkan begitu banyak ahli tidak dapat menekannya. Sepertinya memilih untuk tidak melawan itu adalah pilihan yang tepat. Pada titik ini, Lindong melirik ke tempat terdekat di mana orang-orang dari Gerbang Sembilan Tenang dan Aula Langit Misterius telah keluar dari danau petir. Mereka semua saat ini mengenakan ekspresi muram saat mereka menatap sosok cahaya hitam yang berdiri di atas gelombang raksasa. Kemungkinan mereka merasa bahwa situasinya cukup sulit untuk dihadapi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi Pang Hao suram saat dia melihat adegan ini. Mereka juga telah menyerang sebelumnya, hanya berakhir dengan beberapa luka dan kematian. Jika bukan karena sesepuh berambut abu-abu di sampingnya telah campur tangan, kemungkinan mereka akan menderita kerugian yang lebih menyedihkan. Kekuatan mayat perak ini kemungkinan telah mencapai tahap kematian mendalam yang lebih lanjut. Penatua berambut abu-abu itu memperhatikan mayat perak itu dengan ekspresi gelap saat dia berkata, tahap kematian mendalam maju ya, Pang Hao mengerutkan kening. Dia segera mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya saat dia berkata, bukan tidak mungkin untuk menghadapinya jika kita menggunakan semua yang kita miliki. Kami belum mencapai bagian terdalam gua. Tidak akan bermanfaat bagi kita untuk menggunakan semua trik kita di sini. Penatua berambut abu-abu menggelengkan kepalanya dan berkata,
Meskipun inti petir yang diaglomerasi oleh tubuhnya akan sangat kuat, nilainya pasti tidak akan sebanding dengan harta karun jauh di dalam gua. Karenanya, kita tidak bisa berbenturan dengannya di sini. Beberapa keengganan melintas di mata Pang Hao setelah mendengar ini. Namun, dia juga cukup cerdik dan secara alami mengerti bahwa sesepuh berambut abu-abu itu benar. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya mengangguk. Kami akan pergi. Ekspresi santai muncul pada para ahli dari gerbang 9 tenang di sekitarnya setelah mendengar Pang Hao memberikan perintah. Secara alami yang terbaik adalah mereka tidak perlu berbenturan dengan hal yang merepotkan di tempat ini. Gerbang 9 tenang berencana untuk mundur. Lindong telah memperhatikan aktivitas gerbang 9 tenang. Dia mengerti niat mereka setelah melihat sikap mereka. Orang-orang ini juga tidak berani terlibat dalam bentrokan dengan mayat iblis. Apakah Aula Langit Misterius juga berencana untuk mundur? Sementara gerbang 9 tenang menunjukkan tanda-tanda mundur, Lindong juga menemukan bahwa para ahli dari Aula Langit Misterius di dekatnya juga menunjukkan tanda-tanda yang sama. Ternyata, hasil diskusi mereka sama. Kita juga harus pergi. Lindong tegas saat melihat situasi ini. Tanpa menunggu gerbang 9 tenang dan Aula Langit Misterius pergi, dia memimpin MU Lingsan untuk segera bergegas menuju bagian gua yang lebih dalam. Bang! Namun, aura iblis di sekitar sosok cahaya hitam di atas danau petir tiba-tiba naik tepat saat Lindong hendak pergi. Riak muncul di mata yang benar-benar tanpa emosi itu. Mata hitam itu melesat ke arah yang dituju Lindong. Semuanya, mari kita bergandengan tangan dan membunuhnya. Jika energi petir di dalam tubuhnya membentuk inti petir, itu pasti akan menjadi harta pamungkas. Bahkan lebih banyak ahli telah berkumpul di sekitar danau petir. Setelah itu, tangisan keras terdengar. Tangisan ini dipenuhi dengan keserakahan. Itu benar, kami memiliki keunggulan angka. Tidak perlu takut. Menyerang. Saat teriakan muncul satu persatu, ratusan cahaya terang mulai menembak ke depan. Serangan kuat menutupi sosok manusia cahaya hitam seperti badai. Lindong diam-diam menggelengkan kepalanya setelah mendengar suara pertempuran di belakangnya saat kecepatannya menjadi lebih cepat. Baru saja akan menghilang ke cakrawala ketika dia tiba-tiba merasakan gelombang fluktuasi energi yang menakutkan di belakangnya. Segera setelah itu, tangisan menyedihkan menyebar di langit. Suara itu dipenuhi dengan kengerian yang kental. Jelas, sosok manusia cahaya hitam itu sekali lagi memulai pembantaiannya. Sekelompok orang bodoh. Lindong diam-diam mengutuk dalam hatinya. Tubuhnya bergerak dan dia meningkatkan kecepatannya sekali lagi saat dia mencoba melarikan diri dari tempat yang merepotkan ini dengan tergesa-gesa. Lindong, itu mengejarmu. Namun, suara yang tiba-tiba terdengar saat Lindong bersukacita atas ketegasan di mana dia telah melarikan diri. Ini menyebabkan wajahnya dengan cepat berubah pucat. Setelah itu, dia berbalik dan benar saja, dia melihat cahaya hitam menembus langit jauh di belakangnya, melaju menuju lokasinya dengan kecepatan kilat. Sial! Ekspresi Lindong sangat jelek ketika dia melihat cahaya hitam bergegas ke arahnya. Dia sadar bahwa alasan ini terjadi kemungkinan besar karena simbol leluhur yang melahap di tubuhnya. Cepat dan pergi. Lindong cemas. Dia mendesak MU Lingsan saat dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dalam sekejap, dia telah menghilang ke cakrawala. Lingkungan danau petir benar-benar berantakan. Darah segar dan mayat mengapung di danau petir, menyebabkan warna danau menjadi jauh lebih gelap. Para ahli yang masih hidup itu melihat ke arah di mana sosok cahaya hitam itu menuju dengan ekspresi ketakutan. Tak satu pun dari mereka berani mengejar. Hal itu tampaknya mengejar Lindong, penatua berambut abu-abu mengintip ke kejauhan sebelum berbicara dengan suara terkejut. Pang Hao awalnya terkejut mendengar ini. Joy dengan cepat muncul di matanya saat dia tertawa dingin, sungguh bocah yang tidak beruntung. Tapi itu sama baiknya. Menggunakan mayat perak untuk menghabisinya akan menyelamatkan kita dari kesulitan melakukannya. Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya setelah suaranya terdengar.
Setelah itu, dia memimpin kelompok dari gerbang 9 tenang dan dengan cepat menuju ke bagian gua yang lebih dalam dari arah lain. Para ahli lain di sekitar danau mulai mengikuti mereka satu demi satu setelah melihat ini. Namun, tidak ada yang berani memiliki ide lucu sehubungan dengan mayat perak seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Mereka mengerti bahwa masalah itu terlalu sulit untuk dihadapi. Nyawa seseorang pada akhirnya adalah hal yang paling penting. Astaga! 2 sinar cahaya melintas di langit dengan kecepatan kilat. Kecepatan tinggi mereka menciptakan suara ledakan sonik yang dalam. Ekspresi Lindong muram. Kecepatannya telah dilepaskan hingga batasnya. Dia bisa merasakan bahwa sosok manusia cahaya hitam di belakangnya terus menutup celah. Jelas, itu bahkan lebih cepat dari mereka. Saudara Lindong, hati-hati! Mu Lingsan tiba-tiba berseru saat Lindong sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ruang di depannya berubah. Sosok manusia yang tampak kuat yang mengeluarkan aura iblis jahat muncul di tempat itu dengan cara yang aneh. Lingsan, pergi dulu jika ada yang tidak beres. Lindong menatap mayat iblis yang muncul di depannya. Hatinya tenggelam saat dia perlahan berkata. Mu Lingsan menggigit bibirnya. Tangan kecilnya dengan erat meraih Live Dead Coffin cover di pelukannya saat cahaya biru dengan cepat berkedip di dalam mata besar itu. Bersiaplah untuk pertarungan habis-habisan. Lindong menarik napas dalam-dalam. Matanya berangsur-angsur menjadi sedingin es dan setajam pisau. Terlepas dari betapa sulitnya menangani hal ini, tidak mungkin bagi Lindong untuk menyerah begitu saja. Sosok cahaya hitam berdiri di udara. Mata hitam itu menatap Lindong dengan saksama. Sesaat kemudian, fluktuasi muncul di mata yang benar-benar tanpa emosi itu. Tubuhnya sedikit gemetar seolah-olah dia sedang berjuang. Segera setelah itu, dia perlahan mengulurkan tangannya saat suara gemetar yang luar biasa serak muncul dari mulutnya. Melahap. Simbol leluhur, tolong, bantu aku. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.